PBNU sampaikan niatnya berinvestasi di IKN kepada Presiden Joko Widodo. Saudara Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden Jakarta pada Kamis 22 Agustus. Gus Yahya mengatakan pertemuannya dengan Jokowi kali ini untuk membahas konsesi mengenai tambang dan juga investasi di IKN. Ia juga mengatakan PBNU sangat tertarik melakukan investasi di IKN dan akan membeli tanah hingga 100 hektar. Kepada Presiden, Gus Yahya menjelaskan tanah tersebut nantinya akan dibangun berbagai fasilitas, antara lain untuk fasilitas keagamaan, kesehatan, dan juga pendidikan. Aktivitas Jokowi dan Iriana ketika rakyat bergerak menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Saudara Presiden Joko Widodo belum bersuara dan muncul di hadapan publik setelah beragam elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di berbagai tempat untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang membuka peluang putra bungsunya Kaisang Pangarep untuk maju pada Pilkada 2024. Pada Kamis 22 Agustus ketika unjuk rasa berlangsung di sejumlah kota, Jokowi memilih menghabiskan kegiatannya di Istana Kepresidenan Jakarta sepanjang hari. Aktivitas Jokowi dimulai dengan menerima PLT Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana pada Kamis sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia bagian Barat. Nana pun mengaku bertemu dengan Jokowi untuk membahas masalah pribadinya. Selanjutnya pada pukul 10.30, Jokowi menerima Ketua Umum Yahya Kholil Stakuf, Ketua Umum PBNU, dan Rais Am Miftahul Akhyar dari PBNU. Kemudian pada pukul 15.28 waktu Indonesia bagian Barat, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mendatangi Istana Kepresidenan. Namun Sri Mulyani enggan berkomentar ketika ditanya soal agenda pertemuannya dengan Jokowi. Sementara itu Ibu Negara Iriana Jokowi bersama dengan para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM. Mereka melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan. Persiapan maju Pilkada Jawa Tengah 2024, Kaisang mulai urus surat keterangan. Saudara Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mulai mengurus surat keterangan belum pernah dipidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat ini dibuatnya sebagai satu syarat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah untuk menjadi bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024. Juyamto Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga membenarkan bahwa Kaisang mengurus 3 surat sekaligus untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jateng. Mobil polisi di Pejompongan dibakar massa demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Pasca pembubaran massa aksi di depan gedung DPR Senayan Jakarta, mobil patroli polisi dibakar oleh sekelompok orang yang tidak dikenal di wilayah sekitar Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis 22 Agustus malam hari. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 1 unit mobil patroli polisi yang sedang terparkir di halaman pos subsektor Pejompongan. Saksi mata menyebut, pembakaran dilakukan oleh segerombolan orang yang menyiramkan bensin lalu menyulutkan api ke arah mobil tersebut. Kemudian usai membakar mobil, gerombolan orang itu melarikan diri. Akibat dari kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Pejompongan Raya sempat macet.
Sikap tegas Megawati jika Anies ingin diusung oleh PDIP. Saudara, PDI Perjuangan belum mengumumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Pilkada 2024 di Jakarta dan Jawa Tengah. Sejauh ini, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk dalam radar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Megawati mempertanyakan apakah benar jika Anies mau didukung oleh PDIP. Dia pun menginginkan jika Anies mau diusung maka harus sesuai dengan aturan yang dipedomani oleh PDIP. PDIP pun tidak serta-merta mendukung Anies meskipun banyak sekali dorongan. Megawati menilai Anies tidak pernah dekat dengan partainya selama ini, sehingga dia merasa aneh jika Anies baru mau merapat ke PDIP jelang pendaftaran di Pilkada.